dari sana tuh, empang-empang kita di sana. Nanti kita ke sana ya, dari mulai sana sampai ada di sana sampai di Saung itu. Ayo kita menembus batas ke sana. Ini namanya Bang Jarot, pengurus, salah seorang pengurus empang di area ini. Itu bagian daripada empang kita di sebelah sana. Itu empang-empang kita yang ada dari mulainya dari sana, ya kan? Nanti batasan saung kecil itu. Ini ikan koi. Nah, ini kan koi nanti dikasih ini ya, apa namanya? Kita ngambil ininya dulu, pakannya supaya terlihat ikan. Mulai dari satu penanaman ikan koi. Baru dikasih itu, nanti kalau dikasih pakan langsung. Nanti selain koi ada beberapa jenis ikan konsumsi, ada ikan konsumsi banyak macam. Ada ikan lele, nila merah, nila kakap kalau disebut sini. Nila kakap, terus apa namanya, bawal, ikan bawal, ikan mas biasa, itu untuk ikan-ikan konsumsinya. Jadi ini mas, tapi masnya ini mas ikan hias, mas koi. Jadi ini seperti ini ya. Yuk kita lihat ke sana, nanti dijelaskan lebih seperti ini nanti yang itu. Jadi sebelum penanaman ikan biasanya kita harus perbaiki dulu empangnya. Jadi setelah panen itu apa namanya, diperbaiki empangnya. Untuk lebih detail kita lihat dari sana begitu kan. Kira-kira seperti ini. Ini jadi sebelum penanaman biasanya dipoles, namanya dipoles. Jadi kan biasanya kalau udah tumbuh rumput begini, dari mulai tumbuh rumput diambil panen, setelah itu dan dipanen empang. Kalau mau ditanam lagi, mau nabur ikan, ini harus diperbaiki seperti ini, dicengkaling dulu atau diracun dulu ikan-ikan predatornya, jadi supaya bebas daripada hama. Kalau sudah hama terbebas, sudah dipoles seperti ini, bangsa 2-3 hari itu airnya sudah bagus, stabil, kita ceburin bibit-bibit ikannya. Kita ceburin bibit-bibit ikan yang akan kita tanam, semua jenis ikan. Jadi seperti ini caranya. Ini kalau di empang, penanaman di empang. Nanti apa namanya, berikut nanti kita bagaimana cara penanaman di apa namanya, di kolam. Ini yang di empang ya, yang di empang kira-kira seperti ini. Ini yang harus kita mulai. Bagaimana penanaman di empang? Oke, ya seperti ini. Kita lihat nanti hasil dari yang setelah dipanen. Ini saya perkenalkan, ini namanya Bang Jarot, pengurus empang-empang yang ada di sini. Ini ahli perikanan yang sudah terbiasa mengurus empang, mengurus ikan-ikan. Dari mulai ikan-ikan konsumsi, ikan hias, berbagai jenis ikan hias. Jadi ini salah satu ikan hias yang ditanam sama Bang Jarot ini. Ini adalah ikan koi. Kita lihat ikan-ikannya ini usia berapa? Ini usia 2 bulan. Nah, ini 2 bulan dari penanaman, seukuran sebesar rokomil ya. Rokomil berarti mil gini ya, sekelingking ini. Ya, per empang ini supaya bisa lebih cepat, dalam satu penanaman yang bisa lebih cepat besar, ini ukuran seempang ini kira-kira ada 500 meter ini. Ada. Satu empang ini kira-kira ada 500 meter, ini isinya 2000 ekor. 2000 ekor ikan kalau ingin lebih cepat. ini biasa saya jual ke Parung, ke pasar Parung, perikanan Parung. Nah, kemudian setelah itu ya,
per 2000 itu kita bawa bisa 1.500 per sekali masar, per sekali bawanya. Enggak, ini ekorannya. Untuk harganya tergantung. Nanti ukurannya, pesanannya berapa senti. Kalau ikan koi ini ikan hias ya, ikan hias. Jadi cara penjualannya itu biasanya dari warna. Pertama dari warna. Jenis ikan koi itu banyak. Ini diantaranya slayer yang ada, ya ikan slayer. Jadi slayer itu yang siripnya bagus sekali ya, yang siripnya ya seperti ini. Ini kita lihat. Ini yang disebut ikan slayer. Nah, ekornya lebih panjang, siripnya panjang-panjang begitu. Ini cukup digemari dari lingkup-lingkup penggemar sebetulnya, karena indah kalau disimpan di akuarium itu indah. Kalau ini ikan koi ini, ikan hias ini tergantung daripada warna biasanya, ya kan? Warnanya bagus, harga tidak jadi patokan. Ini 781 untuk ukuran pakan tergantung daripada mulut ikan. Ya. Ikan masih kecil, ini 781 ukuran SP. kecil. SP namanya. SP berapa Pak? 781 SP. 781 SP. Nanti kalau ikannya besar beda lagi ininya, ukurannya. Jadi ini untuk ukuran ikan 1-2 bulan. Ya, ada vitaminnya, ada vitamin khusus ya. Nanti episode berikut nanti akan kami berikan satu arahan-arahan bagaimana. Ini sebagai introduction-nya saja ya. Silakan datang ke tempat kami. Kami akan berikan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana penanaman ikan di di industri perikanan di sini. Ikan apa saja silakan datang untuk hal itu. Bagi para penggemar silakan datang untuk belajar bersama. Kami tunggu di Empang, Juragan Empang ya. See you next time. Jangan lupa tapi subscribe. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum sobat, kita ketemu lagi di acara Juragan Empang. Perkenalkan saya sekarang bawa bokin nih. Bokin ya? Nyonya. Halo, Bokin saya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Saya sama Nyonya sekarang. Ya, kita lanjut acara yang kemarin kita. Ya, kita belum selesai, kita belum usai. Kita mulai sekarang dari mulai pemijahan. Coba kita lihat. Pemijahannya seperti apa ya, nanti kita lihat pemijahan bagaimana cara memijahkan ikan koi ya, supaya kita mulai dari mulai pemijahannya ya. Pemijahan bagaimana bisa jadi telur, dari telur bisa jadi anak, dari anak nanti masuk ke kolam, dari kolam masuk ke empang, setelah itu kita panen. Gimana caranya? Penasaran? Yuk kita ikut. Kita bagian panen. Bagian panen. Ya. Ya, kita kembali ke lapangan. Bang Jarod, gimana kabar? Sehat? Ya. Masya Allah. Ya, Ini dia ketemu yang kemarin. Ini Ya. ikannya sudah siap di. Oh, ikan sudah siap. Kita ke lapangan. Sudah siap di sana. Ya. Ayo kalau gitu kita lihat ke lapangan. Ayo, kita ikut. Yuk, ikut Bang Jarod.
Assalamualaikum Pak. Selamat sore Pak. Sehat? Sehat. Aduh, sendiri nih. Yuk, ikut sini. Kita lihat bagaimana itu cara bikin kolam ini. Jadi kolam ini ada berbagai jenis ya kolam ya. Ada kolam tanah begini, cukup tanah digali, ya kan, dikasih apa namanya terpal, dikasih terpal, di atasnya di apa namanya dikasih bata, cukup bata begini saja. Ini udah bisa kita pergunakan nih ya untuk apa namanya memulai usaha, untuk apa namanya pemijahan, bisa untuk peneluran ya. Pemijahan itu adalah peneluran. Jadi peneluran, jadi nanti kami kasih contoh nanti bagaimana cara memijahkan. Sahabat Juragan Empang, saya perkenalkan ini Pak Haji Odik. Pak Haji Odik ini salah seorang pengusaha ikan ya. Beliau ini spesialisasinya di ikan-ikan hias. Jadi buat sahabat Empang, kalau nanti tertarik dengan bagaimana untuk bagaimana memperbanyak atau pemijahan ikan koi, untuk belajar langsung dengan Haji Odik ini, bisa nanti mampir di alamat ini. Jadi sahabat Juragan Empang, kalau memang nanti mau belajar, mau pesan ikan, mau belajar ikan, pesan ikan apa saja, ini salah seorang saya perkenalkan, Bapak Haji Odik di Kampung Babakan, Sabrang, RT 4 RW 4, dekat Balai Desa, ya, tepatnya dekat Balai Desa. Yuk kita lihat dulu sekarang ini. Yuk kita lihat bagaimana cara pemijahan. Baik, saya akan terangkan bagaimana harus kita supaya bisa memijahkan secara betul dan baik. Ini sekarang yang akan kita pijahkan sebanyak 9 ekor. Ini betina. Ya, isinya seperti ini. Ini kalau kita melihat secara kasat mata nih ya, kalau yang jantan itu agak memanjang ya, Ya, agak panjang. ya. Kita lihat tuh, panjang ya, itu pejantan seperti ini. Ya. Kalau betina ini agak memendek begini, ya, jadi udah bisa perbedaannya. Nah sekarang betina yang sudah gendut begini, artinya sudah ada telur di dalam tubuhnya ini. Kalau saya melihat sekarang begini, kita lihat dari mulai awal, cukup dengan kolam seukuran begini saja. Ini juga disekat kolam ini, ya kan? Ini dipakai, dikasih jaring, apa ini namanya? Apa jaring? Apa jaring, agar tidak terkena gangguan-gangguan dari yang lainnya. Satu itu ya. Air, ketinggian air cukup berapa senti ini? Coba kita lihat. 20 cm sampai 15 sampai 20. 15 sampai 20 cm. Yang terpenting apa namanya, ikan agak ngelet begitu ya. Iya. Kira-kira dari ketinggian ikan ini 10 cm ke atas. Hanya untuk pemijahan saja, untuk mempersiapkan ini. Nah, di dalam kolam ini kalau kita lihat ini ada apa ini? Yang sudah dipersiapkan, ini waring namanya ya. Duk paranet. Paranet. Ya. Paranet. Untuk persiapan Paranet pemijahan ini nanti. untuk persiapan pemijahan. Paranet yang sudah dikasih apa namanya? Kalau saya lihat ini sudah dikasih bambu ujung dengan ujung. Artinya ini untuk supaya tidak terkena goyangan air melebar kemana-mana. Ini fungsinya paranet ini. Ketika mereka sudah bertelur, si ikan ini yang ditetaskan telurnya ini, nanti telur-telurnya ini akan tersimpan di paranet ini.
tadi sudah saya sampaikan dari apa yang janji saya untuk bisa belajar bagaimana cara usaha dengan modal kecil, ya, dari mulai bagaimana bikin kolam dengan tanpa modal yang tidak harus besar, bagaimana cara usahanya, tapi hasil yang optimal, ya kan? Tadi kita sudah perlihatkan bagaimana buat kolam tanah, ya, kolam tanah dengan sederhana tapi sangat optimal hasilnya. Nah, sekarang saya tunjukkan ini berbagai macam kolam itu sebenarnya berbagai macam. Nah, ini kolamnya sudah kolam tembok, sedikit temboknya, ya kan? Dengan ukuran kolam berapa Pak Haji? Ukuran 5 kali 3,5. Ini ukuran 5 kali 3,5. Ini bisa isi ikan seberapa banyak? Kurang 50.000. Bayangkan sahabat Juragan Empang, 5 kali 3,5 isinya bisa sampai 50.000 ekor. Hebat. Kolam hanya begini saja, 50.000 ekor, guys. Ya kan? Luar biasa. Sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Ini Bapak Haji Sodikin. Mari kita belajar bersama nanti dengan Pak Haji Sodikin. Itu. Kami tunggu di sahabat Juragan Empang dengan berbagai cara usaha dengan meminimalisir dari dari biaya, tapi hasil optimal. Yuk sahabat Juragan Empang, kita menuju ke tempat yang lainnya, ya, untuk belajar di kolam berikut. Sampai nanti sahabat Juragan Empang, ketemu di episode berikut. Assalamualaikum, next time. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga terus bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan, ya, untuk menuju usaha Indonesia maju.